Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati yang wajib kita untuk mencintainya para sesepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kami banggakan. Dan yang saya hormati para hadirin, para yai, dan yang saya banggakan dan saya idolakan Bapak Bupati Kuningan beserta Bapak-Bapak Pemuda Kabupaten Kuningan. Dan yang saya hormati Bapak-Bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu menjadi kebanggaan kita. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pak RT, Pak RW, pengurus atau pemujaan makam Syekh Muhibbat, serta anggotanya dan warga Windu Haji yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Sangat pentingnya di waktu sekarang ini akan banyak bercermin mengambil suri ketauladanan yang telah ditinggalkan khususnya oleh para sesepuh, disepuh, para alim ulama, oleh para tokoh bangsa. Bagaimana tidak kalau kita melupakannya, sehingga umat ini mudah dibenturkan, masyarakat ini bisa dibenturkan, karena kita ini sudah banyak kurang bercermin kepada para sesepuh, ini sepuh, para pendahulu yang ikut andil besar, yang mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam agama, dalam bangsa, sehingga tegaknya merah putih kembali tidak terlepas daripada andilnya para beliau-beliau yang sudah di alam baka. Mungkin andai kata masih hidup tidak akan mati pada umurnya 90 ke atas. Beliau saksi sejarah, beliau pelaku sejarah. Apabila situs-situs sejarah, peninggalan sejarah bagi bagian daripada bukti keberadaan para sesepuh kita yang tidak sedikit andilnya dalam perjuangan agama, dalam perjuangan bangsa ini sampai tegaknya kembali dan Saka Merah Putih sama sekali tidak bisa dilupakan atas jasa para beliau. Namun tantangannya ini, apakah kita regenerasi penerus itu mampu meneruskan perjuangan para beliau-beliau sehingga menjadi suri teladan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh
rupiah yang sangat luar biasa. Bila mana kita selalu bercermin kepada para beliau, bangsa ini akan semakin kokoh, semakin luar biasa. Karena apa? Tidak mudah dibenturkan, tidak mudah terpengaruh dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah memecah belah umat beragama, memecah belah sesama agama, memecah belah antar masyarakat. Tujuannya cuma satu. Kira-kiranya kalau kita tanya, sanggup menjawab tidak? Loh, tanya loh. Lama siapa dia nanya ke adanya, nah, sanggup tak hendak. Sama-sama jawab. Ini budaya sekarang. Kami tentang dia udah ditanya ke naon lagi begitu. Nah, kabur bahasa Inggris. Pertanyaannya gitu. Relakah bila negeri dan bangsa ini pecah belah? Jawab sekali lagi. Itu yang membahagiakan kita. Yang berarti kita sudah mempunyai benteng yang cukup kuat. Disinilah pentingnya haula. Disinilah pentingnya peringatan nanti yang katakan tidak cukup adanya hol mana. Tapi di Indonesia ini ada peringatan 10 November Hari Pahlawan. Negara lain bawa-bawa katakan. Tapi yang punya di ajaran cuma Indonesia. Ada upacaranya. Bagaimana bangsa negara ini selalu menjunjung tinggi dan menghormati para pejuang-pejuangnya. Nah, kita mulai bahwa Al-Islam sudah berjalan di Indonesia dari mulai abad pertama. Di antaranya anaknya, cucunya sahabat Abdurrahman yang meninggal pada tahun kurang lebih 68 atau 48 yang dimakamkan di Barus. Mana Barus itu adalah daerah Tapanuli. Itu sudah ada makam tertua, belum lagi. Perkembangan dan perkembangan situasi pada waktu itu luar biasa. Zaman Bani Abbas, Bani Umayyah, dan lain-lainnya. Peranan politik pada waktu itu sangat luar biasa di zaman Bani Umayyah maupun Bani Abbas. Sebagian besar gagal. Bani Umayyah 800 tahun selesai. Bani Abbas selesai. Sampai Spanyol selesai. Dan lain sebagainya. Diteruskan oleh tokoh-tokoh yang berhasil siapa? Mengapa sebelum kali 9 dan setelah kali 9 kok berhasil? Ini hebatnya. Pengalaman ini perlu kita pelajari. Bukan sekadar baru bencana. Sebenarnya ceritakan sejarah riwayat ngalamun asup ke desa. Dia tersebar desa di pasien nami kieu. Oke, ramena zaman bakal namina desa ieu namina. Tidak, bukan begitu saja. Kok ceritanya banyaknya ke sana. Tapi bagaimana kita nampak tilas beliau berhasil. Zaman periode per periode. Di antaranya 500 Maulana Maghribi yang ada pertama kali masuk ke Indonesia setelah Barus. Jadi kalau kita lihat makam terkadang banyak. Ini Maulana Maghribi, ini Maulana Maghribi. Benar yang mana? Memang jumlahnya lebih dari 300, hampir 500 orang. Jadi kalau makamnya banyak, ya tidak heran lah.
Sedangkan yang masuk ke Kuningan 40 Aulia Melkarrobi. Di antaranya yang dibikin Syekh Maulana Akbar. Selanjutnya oleh Sidi Syekh Muhibban. Itu jauh umurnya 500 tahun yang lalu, bahkan lebih. Yang ada di Kuningan, bagian lagi Kuningan masih ditunggui oleh kesepuan-kesepuan. Mungkin baru karena terus. Itulah diantaranya. Apa yang menjadikan sebab para beliau berhasil? Kesaktiannya bukan. Ilmunya yang luar biasa bukan. Beliau membawa al-ukhuwah, membawa misi rahmatan lil alamin dengan senjata yang paling ampuh, akhlak wal adab. Senjatanya paling ampuh, sehingga menjadi contoh. Di zaman Maulana Malik Ibrahim, ini contoh yang luar biasa. Zaman Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada tahun 822 Hijriah, bertepatan 14-19 tahun terpaut. Tapi kalau tidak menghitung tahun terpaut, 1401. Beliau sempat diangkat menjadi Menteri Pertanian, menjadi Menteri Ekonomi oleh Brawijaya. Yang mengangkat beda paham, yang diangkat beda paham, tapi kok bisa bersatu. Ini contoh yang luar biasa. Simbol kesatuan persatuan sudah ada pendahulu. Yang kedua, ayah Kanjeng Sunan Ampel, Syekh Ibrahim Asmorokondi. Beliau diangkat oleh Brawijaya Menteri Keuangan, dipercaya penuh. Sehingga di zaman Brawijaya maupun di Pejajaran, tokoh-tokoh ulama itu banyak memasukkan income kepada negara, menjadi salah satu agen kekuatan yang luar biasa, bisa membangun sarana-sarana ekonomi, sarana-sarana dunia pertanian. Tidak cukup dari itu, sampai medikal, kedokteran, sampai bidang obat-obatan. Wali Songo kesini bekalnya penuh. Ahli ekonomi, ahli pertanian, bukan masuk ke Indonesia jual kesaktian atau adu kesaktian, tidak. Tak kalah dengan orang 9 itu. Contoh yang lebih nyolok lagi, ini dukun yang namanya kuburan Wali 9 itu sepi, tidak ada. Dari mulai Sunan Ampel, Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sedayu, Sunan Derajat, sampai Bonang, Tuban, sampai ke Demak, Murio, Sunan Kudus, Kalijogo, sampai Maulana dari Hidayatullah, sampai putranya Maulana Hasanuddin Banten. Seandainya tidak ada aulia-aulia yang ada di sana, mungkinkah bisa menciptakan ekonomi kerakyatan di lingkungan makam-makam tersebut? Gunung Jati ramai karena ada Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Kudus ramai karena ada sebab Sunan Kudus. Dan lain-lainnya, rata-rata 450 tahun yang lalu beliau meninggal, masih bisa menjadi pemersatu umat. Bisa ekonominya hidup, orang mati. Lebih-lebih kita cari Hidayatullah. Macam-macam kalau kita Jumat keluar, kita lihat orang berziarah. Ya Allah, kita kayak masuk ke lautan. Ada yang hanyut dari begedor pisang, ada yang kayak sampah, ada yang macam-macam di lautan itu.
Tapi kita melihat airnya apa melihat sampahnya, melihat airnya, walaupun keruh seperti apa, air laut tetap sah buat wudhu, buat mandi. Itu bedanya. Nah pertanyaannya, sebelah kanan muslim, sebelah kiri non muslim. Kalau Jumat Kliwon ramai. Jadi yang saya pikirkan cuma satu, ya Allah, kekasihmu sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat beragama, masih bisa mempersatukan umat. Lalu kita ini jadinya apa? Apakah ada contoh yang lebih baik daripada beliau untuk di republik ini, untuk di negara ini? Gak usah jauh-jauh lah kita kemana-mana. Ini satu contoh yang luar biasa. Ekonomi kerakyatannya maju. Kalau sekarang UMKM-nya boleh lah, bapaknya dan sebagainya. Itulah contoh untuk kita semuanya. Maka dengan adanya hal tersebut adalah bagian ucapan terima kasih kita kepada para beliau-beliau. Sampai sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih? Kalau kita bisa membawa terima kasih untuk kehidupan sehari-hari, itu termasuk benteng yang kuat. Bagaimana tidak? Selalu kita akan bercermin kepada para beliau. Menjadi contoh, teladan yang baik. Dari segi tutur kata sampai perilaku. Tidak mudah melontarkan omongan-omongan yang sifatnya kurang membangun. Sifatnya kritik yang tidak membangun. Akhirnya membuat orang awam terkadang bingung. Tidak semuanya orang awam tergantung keintelektualannya, tergantung wawasannya. Saya pribadi kalau melihat merah putih itu terkadang hati saya itu bertanya, saya marahin sendiri, sejauh mana kalian ambil dalam menegakkan sang-saka merah putih. Walaupun tidak harus menjumpai 1945, sesudah itu sejauh mana menjaga kewibawaan lambang negara kita. Tunjukkan tanggung jawab kita. Karena apa? Karena di dalam merah putih itu ada 3 hal. Catat itu. Dalam merah putih itu ada 3 hal. Bukan sekadar kita menghormati sang saka merah putih. Hormat kepada sang saka merah putih. Wah! Saya tanya, hormat ente kemana nih? Tahu enggak? Udah. Yang pertama apa? Kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu. Walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam merah putih. Yang kedua, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Yang ketiga, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Nah itu masalahnya. Dan tolonglah anak-anak kita, para bapak semuanya. Ajari anak-anak kita, para pendiri bangsa ini, sejarah ini, kesatuan ini, jangan lupa wawasan kebangsaan. Saya takut kalau ini melentur lalu bangsa ini jadinya apa? Harus kita pikirkan bersama. Nah itulah. Makanya kalau kita kenal kehormatan bangsa, kita akan menjadi bangsa yang menjaga kehormatannya. Harga dirinya, jati dirinya. Itulah bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada para beliau.
mensosialisasikannya, mengaplikasikannya. Dakwah kita, ayo kita bangun semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Adanya kesatuan-persatuan. Ini bagian daripada ucapan terima. Man lam yashkurillah, man lam yashkurinnas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terakhir saya sering memperingatkan kadar bobot iman seseorang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya umat ini kepada nabinya luar biasa, imannya akan luar biasa. Kalau imannya luar biasa, imunnya akan luar biasa. Kekuatan imun tanpa iman mustahil. Jadi kekuatan imun harus didukung imannya dulu, baru imunnya kuat. Itu diantaranya. Kalau kecintaannya kepada Nabi luar biasa, pintu-pintu masuk untuk cinta kita kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para ulamanya, cinta kepada para sesepuhnya, cinta kepada negerinya atau negaranya. Itu bagian petanda-petanda orang yang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana salah satu oknum mungkin bisa cara memahaminya supaya Indonesia bisa dipecah bagaimana? Kalau sudah ini repot, gembosi dahulu. Nanti kalau umat ini sudah melentur kecintaannya kepada nabinya, baru umat beragama bisa ditentukan di antara salah satu sama yang lain. Ini bahayanya. Tingkat ekonomi tidak mempan, oleh itu ini tidak mempan umpamanya. Paling terakhir adalah benturkan antar umat beragama untuk memecah Indonesia. Ingat itu. Sekali lagi ingat. Makanya saya sering bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Ya. Itu yang saya bertanya, supaya ingat terus. Nah, hadis ini oleh oknum terkadang dimaknai oleh yang lain. Apa? Oh, kalau begitu, kalau mau bentukkan umat beragama, jauhkan umat ini kecintaannya, kepercayaannya kepada para ulama. Insya Allah nanti mudah dipecah belah. Begitu juga. Bagaimana cara menghancurkan umat bangsa ini? Jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada tanah airnya. Pasti kalau sudah tidak cinta kepada tanah airnya, tidak cinta kepada bangsanya. Kalau tidak cinta kepada bangsanya, pasti akan tidak cinta kepada tanah airnya. Baru bangsa ini bisa diobok-obok. Mudah dipecah belah karena sudah melentur rasionalismenya yang didasari kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Maka dengan hadis ini satu peringatan yang luar biasa. Mari kita rapatkan jajaran sehingga memperkokoh, buat lem untuk lebih perekat-perekat yang luar biasa. Tunjukkan bahwa Indonesia utuh, Indonesia satu, tidak bisa digoyahkan. Itu harus mempunyai pendirian untuk kita semuanya. Tingkatkan kecintaannya kita kepada para sesepuh, cinta kita kepada khususnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada para pahlawan-pahlawan kita yang ikut andil besar di dalam bangsa dan republik ini.
Mari kita tunjukkan selaku anak bangsa yang mengerti hatur nuhun, terima kasih kepada para beliau. Jangan sampai kita menjadi umat dan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau di makamnya, di kuburnya masing-masing. Seandainya para beliau bisa gebor di dalam masjidnya, apa yang beliau katakan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, yang telah aku perjuangkan dengan keringat dan tetesan darahku, tolong jangan sampai kalian menjadi penerus yang tidak bertanggung jawab. Relakah apabila negeri ini terpecah belah? Tidak. Itu jawaban. Mungkin beliau dikubur ini kalau mampu dengan gebor. Lihat situasi. Sebetulnya Forkominda, pemerintah ini sangat sayang kepada masyarakat, kepada umat, khususnya menghadapi COVID-19. Jadi maaf saja, jangan mensalahpahami terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan. Sebetulnya itu sayang kita kepada pandeminya, sayang kita kepada presidennya, supaya kita ini selamat. Sebab kesehatan ini namanya pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya, dan kesehatan ini bagian pertahanan nasional, kekuatan ketahanan nasional. Atas apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, jadi karena kalau dipersulit mau ini dipersulit, jangan, itu memang peraturan.